Agustus ya, hari pertama Agustus, Bulan IHSG merdeka, kembali jadi Porto menguat. harus merdeka. Nah, oke, gimana deh analisa Anda di hari pertama Agustus ini? Silahkan. Oke, jadi memang di awal bulan ternyata kita disambut cukup baik ya untuk IHSG memang Benar. berbanding arah dengan rupiah. Jadi sebenarnya memang hari ini kan banyak rilis data kinerja keuangan terutama dari emiten-emiten, kemudian ditambah lagi ternyata ada beberapa data juga yang cukup baik gitu ya. Inflasi kita juga naik, kalau kita lihat 1,8% menjadi sekitar 2,37%. Berarti kan ini daya belinya sudah meningkat. Berarti kemarin kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada diskon tarif tol, bantuan upah dan lain-lain itu memang ternyata terwujud dari hasil data inflasi kita yang memang tercatat naik. Mungkin sayangnya PMI kita meskipun naik tapi memang masih berada di level kontraksi ya. Kalau kita lihat kan Juni itu 46,9, di Juli sudah naik sekitar 49,2 tapi masih berada di level konstruksi. Memang kalau kita lihat memang untuk ekspor barang baru masih turun, kemudian juga memang beberapa untuk dari pembelanjaan juga memang masih sedikit cenderung turun, tapi untuk daya beli masyarakat umumnya ya terutama untuk bahan baku pangan gitu-gitu itu sebenarnya sudah cukup naik, itu sudah cukup baik. Kemudian selain itu juga memang ada data dari neraca dagang kita nih ya memang Safrina yang ternyata kita surplus selama 62 bulan beruntun. Kalau kita lihat per Juni kita masih mencatatkan neraca dagang sekitar 4,10 miliar US dollar. Angka ini tentu saja memang sebenarnya turun tipis meskipun kita masih surplus tapi turun tipis dari 4,30 miliar US dollar ya. Sebenarnya angka ini ya masih cukup baik lah ya. Tapi menurut saya sebenarnya bukan data-data ini sih yang memang mendukung pergerakan IHSG, tapi justru beberapa emiten-emiten yang sudah merilis kinerja keuangannya yang memang justru akhirnya mendorong pergerakan harga sahamnya naik, akhirnya ya indeksnya juga naik. Oke, baik. Sektor-sektor apa yang menjadi perhatian Anda di pergerakan hari ini? Sektor yang memiliki dampak yang cukup kuat untuk penguatan, tapi juga mungkin ada beberapa sektor yang terkoreksi di hari ini. Analisa Anda seperti apa? Untuk hari ini pastinya sebenarnya nggak jauh beda ya dengan beberapa hari belakangan. Teknologi pastinya mendongkrak lagi basic industri infrastruktur. Jadi sebenarnya kalau di teknologi, kalau teman-teman perhatikan sudah ada rilis kinerja keuangan beberapa, Bukalapak, kemudian DJI, itu kan labanya naiknya luar biasa gitu ya. Jadi dengan pemangkasan suku bunga 3 kali yang sudah terjadi di tahun ini, justru memang ternyata efeknya baik, terutama untuk mengurangi beban-beban operasional dari saham-saham teknologi. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga beberapa emiten konglomerat ternyata kemarin mencatatkan kenaikan yang luar biasa. Ternyata memang menyambut kinerja keuangannya. Beberapa sudah rilis, ada BRPT, kemudian juga tadi saya melihat ada beberapa emiten lainnya dari milik Prajogo Pangestu yang ternyata sudah merilis kinerja keuangannya TPIA, itu labanya juga meningkat. Jadi saya melihat di sini memang ada perbaikan kinerja dari beberapa saham, terutama yang market cap-nya cukup besar sehingga akhirnya mendongkrak kinerja IHSG. Oke, kita lihat bahwa PMI Manufaktur Indonesia di bulan Juli 2025 ini naik dari bulan Juni sebelumnya, namun memang masih berada dalam ambang kontraksi begitu ya, masih berada di level 49,2 dan ini masih menunjukkan kontraksi yang nyata pada industri manufaktur di Indonesia. Apakah PMI Manufaktur ini juga mencerminkan sektor-sektor atau emiten yang ada yang berkecimpung di dunia manufaktur di Indonesia? Bagaimana juga ini dampaknya terhadap sektor real dan akhirnya ke IHSG secara keseluruhan? Ya tentu saja ini meskipun naik kan masih di level konstruksi ya. Seperti yang saya sebutkan memang beberapa sektor itu masih turun terutama di sektor komoditas dan juga memang dari sisi manufaktur terutama untuk seperti garment itu kan turunnya luar biasa. Dan kalau kita lihat untuk perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor yang memang menyumbang banyak PHK itu kebanyakan ada di sektor manufaktur. Jadi itu sebenarnya kita masih turun. Kemudian untuk saham-saham komoditas kalau teman-teman perhatikan beberapa emiten di batubara itu sudah rilis kinerja keuangannya turun juga. Jadi sebenarnya itu sudah sangat mencerminkan bahwa memang level PMI kita tuh memang masih belum cukup baik. Tapi walaupun daya beli kita sekarang sudah lebih baik karena inflasinya naik, tapi ternyata secara sektoral ya masih lemah gitu ya. Jadi memang tidak langsung berpengaruh, tapi memang ini akan melihat juga trennya ke depannya seperti apa untuk industri manufaktur yang ada di Indonesia. Ya menurut saya sih harusnya trennya sudah mulai membaik ya, karena kan pemerintah sekarang juga di mana sudah menciptakan beberapa kebijakan yang memang untuk mendukung beberapa sektor. Harapannya nanti bisa kembali lagi manufaktur kita bisa jauh lebih baik dan tidak ada lagi masa-masa banjir PHK. Harapannya seperti apa nih kira-kira gerak dari IHSG di bulan Agustus ini setelah bulan Juli menjadi bulan yang luar biasa baik ya untuk IHSG. Saya bilang luar biasa karena mungkin dari
beberapa hari perdagangan hanya sekitar, kalau tidak salah hanya sekitar 4 sampai 5 saja ya yang IHSG melemah di perdagangan di bulan Juli. Seperti apa nih estimasinya di bulan Agustus? Iya, Juli itu sebenarnya memang bulan yang sangat baik dibandingkan bulan-bulan tahunnya di tahun ini gitu ya, bulan-bulan sebelumnya di tahun ini. Karena kenaikannya paling tinggi 8% loh di sepanjang bulan Juli. Cuman kalau berharap Agustus apakah bisa melebihi 8%, menurut saya sih harusnya ada koreksi dulu. Karena setiap kenaikan tinggi itu harus ada pijakan turun dulu sebelum kenaikan. Menurut saya harusnya di minggu depan IHSG rawan-rawan koreksi, tapi pun kalau koreksi menurut saya nggak dalam ya. Masih berada di level 7.500-an hingga level 7.300-an. Menurut saya kalaupun jatuh hanya level 7.300-an saja. Karena sebenarnya masih banyak faktor yang mendorong kenaikan IHSG. Cuma mungkin istilahnya sentimennya ada kekhawatiran dari negosiasi dagang tarif ya. Ternyata kan China ini belum deal sama Amerika Serikat. Mungkin nanti hal itulah yang memang akhirnya mendorong pasar negara berkembang termasuk IHSG mungkin cenderung turun sedikit. Tapi menurut saya koreksinya hanya koreksi wajar karena menurut saya hingga akhir tahun harusnya masih ada penurunan suku bunga sehingga masih mendorong penggerakan akan IHSG. menyala sebenarnya tahun 2020. Betul, seperti lipstik Anda hari ini ya. Oke, Susi. Jadi di Agustus ini menariknya adalah Donald Trump sudah taken kontrak mengenai tarif resiprokal untuk beragam negara, range-nya dari 10 sampai 41% gitu ya. Betul. Bagaimana dampaknya terhadap pasar keuangan di emerging market seperti Indonesia, dan juga ketika akhirnya tarif ini nanti akan berlaku ya beberapa hari lagi di tanggal 7 Agustus ya kalau tidak salah. Sekitar tanggal 7 Agustus. Cuman kan sayangnya Safrina belum semua negara gitu ya. Masih ada beberapa negara, terutama negara besar itu salah satunya China ini belum deal-deal. Dan kalau nggak deal juga nantinya akan diancam kurang lebih naik tarifnya sekitar menjadi 35%. Jadi sebenarnya mungkin kekhawatiran pasar nantinya akan koreksi sebenarnya karena hal tersebut. Belum ada negosiasi antara Amerika Serikat dengan China. Tapi balik lagi menurut saya fundamental Indonesia sudah cukup baik saat ini, sudah menunjukkan performa yang cukup baik. Kalau kita lihat kita masih surplus juga, kemudian kinerja keuangan beberapa sektor masih oke juga. Makanya IHSG bisa menembus level 7.600-an kemarin. Oke, jadi cuan ya Susi ya sampai akhir tahun ya, udah cuan makin cuan. Oke, harapan seperti itu harus selalu optimis. Ya. Dan Agustus merdeka, IHSG merdeka. Betul, ya kalau katanya. Susi bulan merdeka jadi harus merdeka juga portonya.